Selamat sore teman-teman. Berjumpa dengan saya lagi di channel @joki_bebek, yaitu channelnya teman-teman pecinta itik petelur. Pada sore hari ini saya akan membahas grafik pasaran atau grafik bursa harga telur di bulan-bulan yang biasanya kita bisa mendapatkan harga terbaik dan bulan-bulan dimana kita bisa mendapatkan hasil harga terburuk ya. Jadi dalam siklus tahunan grafik harga itik petelur atau harga bursa itu mengalami perubahan ya, selalu mengalami perubahan. Jadi hal ini sangatlah penting, sangat-sangat penting, saya tekankan sangat-sangat penting untuk kita, untuk teman-teman perlu diketahui. Jadi gitu ya, sangat penting untuk diketahui. Jadi bursa telur itu di setiap siklus itu mengalami masa up dan masa down. Nah, bulan apa saja yang mengalami masa up dan masa down itu? Ya, jadi di dalam siklus 1 tahunan itu kita bisa mendapatkan harga terbaik dari penjualan telur itu kisaran ya, kisaran itu analisa, jadi nggak selalu. Itu di akhir Desember itu sampai Maret biasanya seperti itu. Terus nanti mengalami drop atau mengalami turun harga di kisaran April, Mei, Juni itu. Terus kemudian nanti sebentar di Agustus, kemudian Agustus, September, Oktober, November itu harga telur biasanya jatuh, harga telur bebek khususnya. Nah, nanti akan baik lagi di akhir Desember atau tahun baru Masehi itu ya. Jadi itu siklus bursa harga itik petelur, bursa harga telurnya ya. Nah, kemudian apakah pengaruhnya ketika kita tidak bisa mengamati hal itu? Nah, itu pengaruhnya sangat besar teman-teman ya, karena kan kalau kita sudah masuk di dunia ternak itik petelur khususnya, itu kita kan yang namanya usaha kan pasti kita mencari keuntungan ya kan, mencari profit dari usaha kita. Nah, karena itik petelur ini bukan hanya satu-satunya produsen telur, maka akan terjadi hal-hal tersebut. Nah, itu perbandingannya adalah hukum permintaan pasar. Hukum permintaan pasar itu bergandeng lurus atau sejajar dengan permintaan konsumen atau kebutuhan pasar. Nah, maka dari itu kita perlu mengetahui siklus tersebut, karena yang ternak itik itu bukan kita saja, bukan saya saja, mungkin bukan Anda saja atau orang yang ada di jauh sana. Dan kenyataannya pasar telur itu hanya terpaku di pusat-pusat itu, misalkan Jawa Barat, terus Kalimantan, terus Jawa Tengah, terus Jawa Timur sendiri, terus Bali, terus NTT, mungkin juga Papua atau Sulawesi atau pulau-pulau yang lain di Nusantara inilah, di Indonesia ini. Nah, dengan permintaan dan kebutuhan tersebut, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi
kekurangan bahan dan melonjaknya populasi itik petelur meledak. Jadi hal itu dipengaruhi oleh lahan sawah yang panen ya. Lahan sawah yang panen. Misalkan di negara kita itu katakanlah Jawa Timur hari ini masih nanem ya. Nanem usia 1,5 bulan. Otomatis di bulan April nanti daerah sini panen. Daerah sini panen, daerah lain masih nanam. Atau mungkin juga sama-sama dengan panen. Nah, ada juga yang panennya tidak serentak. Nah, dari keadaan lapangan tersebut, para teman-teman kita yang angon kan juga memanfaatkan situasi itu atau memanfaatkan kondisi tersebut untuk memperbanyak populasi bebek yang diangon. Karena keadaan sawah sedang panen, maka bisa diangon di sawah itu. Nah, kalau dikasih makan sendiri kapasitas sekitar 200 ke atas itu resikonya terlalu besar, teman-teman. Jadi makanya teman-teman yang angon itu lebih memanfaatkan momentum ketika sawah panen. Maka dari itu mungkin kadang-kadang dari teman-teman Jawa Timur itu ngangonnya ke wilayah Jawa Tengah mungkin ya, atau ngangonnya di wilayah, misalkan saya di Trenggalek ini di luar daerah, misalkan di Tulungagung, Kediri, Blitar, Madiun, Magetan, Ngawi, biasanya seperti itu. Karena apa? Karena jumlah bebek yang diangon juga banyak dan perhitungannya daripada nanti kasih makan terlalu banyak juga, maka terlalu banyak mengeluarkan modal, akhirnya dispekulasi untuk diangon di sawah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, dari situ juga akan mempengaruhi harga telur, juga akan mempengaruhi populasi itik betelur. Nah, untuk itu kita harus sangat penting mengetahui bagaimana siklus perjalanan bursa harga. Nah, karena kita kalau sudah terjun di dunia itik petelur atau sebagai pembisnis di wilayah itu wajib mengetahui siklus tersebut. Gunanya adalah biar kita, mungkin yang namanya bisnis itu kan tidak menutup kemungkinan laba, pun juga tidak menutup kemungkinan kita rugi. Maka untuk menyikapi hal tersebut adalah mengetahui siklus bursa harga. Dengan seperti itu kita memasukkan bayah itu bisa kita atur. Katakanlah di dalam kandang kita bisa mengampu atau menampung itik petelur kisaran 2000 ekor, ya kan? Maka dari hal itu kita harus mengetahui siklus bagaimana atau kapan kita memasukkan bayah. Terus kita mengeluarkan bebek yang afkir gitu. Karena bulan-bulan itu juga berpengaruh dengan harga daging afkir. Nah, seperti di bulan Januari Februari ini mungkin nanti harga daging bebek itu akan melonjak karena permintaan pasar yang bagus. Itu permintaan pasar bagus, jadi karena populasi juga nggak selalu ada, maka harganya semakin minggu itu akan naik. Dan kenaikan itu ditentukan oleh bursa harga, juga berani belinya gitu loh ya. Begitu juga sebaliknya kalau harga pas drop, karena memang populasi meledak, terlalu banyak bebek yang masa panen. Nah, itulah hukum pasaran seperti itu. Maka hal yang bisa dilakukan oleh peternak adalah mengetahui siklus pasar, mengetahui bursa pasar, dan juga mengetahui keadaan pasar. Lalu kita sinkronkan dengan manajemen pengelolaan bebek yang kita miliki.
kapan-kapan kita review ya ke tempat teman saya yang ada di Trenggalek juga. Kita akan mereview tempat untuk menaruh bebek yang masih yang masih meri. Nah, itu dengan cara dikandangkan, terus sorenya dan pagi itu diangon. Nanti kita bisa melihat bagaimana tata letak lokasinya. Mungkin ada teman-teman yang masih ingin memulai istilahnya bisnis di itik petelur ini. Nanti teman-teman bisa melihat bagaimana cara pengelolaan tata letak kandang. Nanti bisa buat referensi untuk digunakan di tempat teman-teman atau wilayah teman-teman jika ingin mengetahui bagaimana cara pengelolaan hal tersebut. Nah, selain itu ini ada channel untuk sekedar istilahnya pengetahuan saja ya. Jadi tidak perlu dipahami banget juga tidak apa-apa, dipahami banget juga alhamdulillah. Kalau teman-teman memang merasa video-video saya ini berguna bagi teman-teman yang khususnya berkecimpung di dunia itik petelur. Mungkin video kali ini akan saya akhiri karena pembahasan seputar siklus jackpot atau hoki di tiap tahunnya di dalam bulan-bulan tertentu sudah saya jelaskan. Untuk lebih lanjut kita akan membuat video yang mungkin sebagai pembelajaran atau edukasi atau sekedar hiburan untuk teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan like, subscribe, dan komen ditulis di kolom komentar guna untuk bisa kita berkomunikasi lagi. Dan nanti tanggapan saya akan saya upload melalui akun channel YouTube saya ini di @joki_bebek, channelnya teman-teman pecinta itik, khususnya itik petelur. Oke, saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.